Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi hari ini kita kembali boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu kelas besar dan remaja yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan ditemani dengan Kakak Ida, Kakak Erwin, dan Kakak Yoga beserta dua teman kita nanti yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, kita semua mau datang kepada Tuhan lewat pujian, lewat doa. Untuk itu, saya jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih juga Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau telah memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan Engkau memberkati akan ibadah kami pada saat ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah selalu ada sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan dalam hidup kami, khususnya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan adik-adik duduk kembali. Ya adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk selalu memiliki hati yang gembira. Karena Tuhan berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Karena itu pujian hati yang gembira kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita ulang sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Iya, baik adik-adik sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 17. Keluaran, pasal 4, ayat 1 sampai 17. Nah, kakak minta kesediaan dari teman kita Timi untuk
memimpin kita dalam doa pembacaan firman. Silakan. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk bisa memahami firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Baik, terima kasih adik Timi. Dan saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Dan untuk pembacaan firman Tuhan, kakak minta kesediaan teman kita Natasha untuk membacakannya bagi kita. Jadi adik-adik yang di rumah menyimak dari Alkitab masing-masing dan akan dibacakan oleh teman kita Natasha. Silakan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Berbunyi demikian. Musa diutus Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampilkan dirinya kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta seperti salju. Sudah itu, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya padamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, dan sekarang engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab itu berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakin Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah, kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah
murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Buat apa ya? Buat adik-adik, maaf, kakak lagi pegang-pegang PlayStation atau malam. Ya, terima kasih buat adik Natasha yang telah membacakan firman bagi kita. Oh ya, ini kakak ada PlayStation nih. Kira-kira adik-adik sering main PlayStation atau lilin atau malam? Nah, yang biasa kita buat bentuk-bentuk apa yang kita sukai, mau buat bunga, buat mainan, buat mobil-mobilan. Nah, nanti kakak akan buat aktivitas mengenai malam ini. Nah, adik-adik, jadi dari malam ini kita bisa buat berbagai bentuk hal-hal yang kita inginkan ya. Nah, tapi tantangannya kakak nanti kira-kira menurut adik-adik, kalau kakak minta buat bentuk-bentuk atau hal-hal yang adik-adik inginkan dari tepung terigu, bisa nggak? Nah, bisa nggak? Nah, mungkin yang adik-adik berpikir, wah, aku nggak bisa kak, karena gimana dari buat tepung terigu? Ya, tepung terigu kan bentuknya bubuk. Nah, gimana? Nah, tapi dari tepung terigu dengan yang mengolah adalah tangan-tangan yang handal, tangan-tangan yang cekatan, maka dari tepung terigu juga kita akan bisa membuat segala bentuk seperti halnya dari malam ini atau lilin mainan ini. Nah, demikian juga Musa dalam pembacaan kita. Musa bertanya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, jadi tanda yang pertama yang Tuhan berikan kepada Musa adalah tongkat bisa menjadi ular. Nah, yang selanjutnya, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.
Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, lalu berfirman Tuhan kepadanya lagi, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Nah, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, tanda kedua yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa adalah dengan memasukkan tangan ke bajunya, maka tangan itu bisa berubah menjadi kusta dan juga bisa pulih kembali seperti sedia kala. Nah, lalu jawab Tuhan, lalu ayat ke-8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya juga, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Nah, tanda yang ketiga adalah bagaimana Tuhan bisa merubah air menjadi darah. Nah, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidahmu, lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, adik-adik, kadang-kadang seperti tadi pada saat kakak bertanya, bisakah kita membuat bentuk-bentuk dari tepung terigu? Nah, mungkin kita bertanya, ya, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa semuanya terjadi, Pak? Karena tepung terigu adalah bentuk yang bubuk. Nah, komentar atau pikiran serupa itulah yang dipikirkan Musa. Bagaimana mungkin aku dapat melakukannya? Siapa yang akan percaya kepadaku kalau aku diutus Tuhan kepada bangsa Israel di Mesir? Nah, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan aku? Nah, Tuhan tahu dan mengerti keraguan Musa.
Karena itu Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan yang akan menyertai Musa. Bahkan Tuhan akan memberi beberapa tanda untuk membuat Musa berani. Seperti pembacaan kita tadi. Pertama, tandanya tongkat bisa menjadi ular. Kedua, dari baju Musa, jika dia memasukkan tangannya, dia akan mendapatkan penyakit kusta. Sedangkan dimasukkan lagi, dia akan pulih. Nah, yang ketiga adalah bagaimana air Sungai Nil jika dituangkan ke tanah kering itu dapat menjadi darah. Nah, dengan tiga tanda ini, Musa masih ragu juga karena ia merasa tidak pandai bicara. Nah, hal ini membuat Allah murka, sehingga kemudian menunjuk Harun, kakak Musa, untuk menjadi juru bicara di tengah bangsa Israel dan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, tepung terigu ini memang tidak akan dapat dibentuk-bentuk menjadi bentuk-bentuk mobil, boneka, dan lain-lain. Namun, ketika ada di tangan yang hebat, nah, apakah adik-adik percaya bahwa kalau tepung terigu itu juga dapat menjadi sesuatu yang indah? Nah, nanti adik-adik bisa mencoba aktivitas untuk membuat plastisine dari tepung terigu. Nah, adik-adik nanti bisa lihat dan nonton linknya dari link di ini ya, di atas ini. Nah, adik-adik bisa buka. Nah, nanti ada tutorial membuat plastisine dari tepung terigu. Adik-adik, mungkin kita juga kadangkala seperti Musa, kadang ragu dengan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Memang kemampuan kita terbatas. Namun ingat, ketika Tuhan memperlengkapi kita, maka Ia akan membuat kita mampu melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang kita duga. Nah, mari kita memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Nanti kita akan kagum dengan akan kuasanya. Nah, mulailah dengan melayani teman-teman di sekolah minggu. Ya, jadi aktivitas minggu ini ada dua. Yang pertama kita akan belajar bagaimana membuat plastisine dari tepung terigu. Nanti adik-adik buat bentuk-bentuk apa yang adik-adik sukai, nanti difoto. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menghafal ayat hafalan, yaitu terambil dari Keluaran 4 ayat 12. Ayat hafalan kita, Keluaran 4 ayat 12. Nah, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, ayat hafalan kedua, Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya. Oleh sebab itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami ketika ragu, perlengkapi kami ketika tak percaya diri. Kami percaya bahwa bersama Engkau yang tak mungkin menjadi mungkin. Kami mau mempersembahkan segenap kemampuan kami hanya untuk melayani-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Untuk itu kita akan diiringi dari pujian pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat yang pertama. Bawa persembahanmu.
persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, baik adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah memimpin kami sampai pada saat ini. Biarlah firman yang boleh disampaikan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah boleh menghasilkan buah yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami pada saat ini mau berdoa, mau bersatu hati, mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau menjamah, mau menyembuhkan bagian yang sakit. Biarlah di hari-hari ke depan boleh beraktivitas kembali dan boleh bersama-sama melakukan dan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kami mau berdoa dan bersyukur untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan melalui ketambahan usia 1 tahun lagi, Tuhan mau tetap senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian, sehingga dalam menjalani kehidupan teman-teman kami boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa dan bersatu hati berdoa buat pendidikan teman-teman kami, dan kami juga yang dalam pendidikan bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami semangat untuk mau belajar senantiasa, memberikan kami semangat untuk rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Walaupun mungkin kami ada beberapa yang belajar dari rumah, tapi kiranya Tuhan mau tetap senantiasa memberikan kami kesehatan dan kekuatan dan semangat untuk selalu belajar walaupun belajar dari rumah. Dan biarlah apa yang kami persiapkan, apa yang kami cita-citakan boleh berkenan dan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam aktivitas, dalam kegiatan, dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan dalam orang tua kami menjalani pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Biarlah melalui orang tua kami boleh dibimbing dan diberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa dan bersatu hati, mau berdoa buat Ibu Novi Mailang atau ibu dari teman kami Timi yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau memberkati, Tuhan mau menjamah bagian yang sakit. Biarlah kesembuhan yang asalnya dari Tuhan boleh dirasakan oleh ibu dari teman kami Timi, dan boleh dipulihkan dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa juga kami mau berdoa dan bersatu hati mau berdoa buat Ibu Pendeta beserta keluarga, Bapak Ibu Majelis, kakak-kakak pengasuh. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan, setiap usaha, aktivitas sehari-hari, setiap pelayanan. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga melalui Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, pengasuh sekolah minggu, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau bersatu hati berdoa buat kondisi negara kami, kota kami, dan kondisi dunia ini yang pada saat ini
terdapat penyebaran virus COVID-19, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan kami hikmat untuk tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan, dan Tuhan tetap senantiasa melindungi kami dari virus COVID-19 sehingga kami boleh hidup dalam keadaan sehat dan boleh beraktivitas sehari-hari. Dan biarlah Tuhan tetap senantiasa mengajarkan kami untuk berserah diri dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan kami, Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan itu boleh menjadi sarana untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dan persembahan yang masih ada pada kami, biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, biarlah kami boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa, permohonan kami. Namun biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, tentunya sampai akhir ibadah kita selalu ada sukacita yang kita rasakan. Untuk itu, kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari pujian pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan dengan perantaraan Roh Kudus akan menyertai kita pada saat ini sampai selama-lamanya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.